Jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang berbahagia, as-shaimun as-shaimat, hafizakumullah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di mana hingga hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk yang kesekian kali menikmati sajian menu Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Semoga keberadaan kita di dalam bulan suci Ramadan kita bisa memanfaatkan secara maksimal untuk berbagai amalan-amalan yang soleh, mulai dari puasa, qiyam, sholatul tarawih, tilawatul Quran, sedekah, memperbanyak langkah ke masjid, berbaik kepada sesama, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu mudah-mudahan akan menghiasi kita sehingga kita semakin bercahaya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Agung Guru Besar Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, edisi bulan suci Ramadan secara spesifik saya tidak akan menyampaikan tentang sirah nabawiyah, tetapi kita akan kaji tentang kaleidoskop, dan sekaligus karena ini di awal puasa, tidak ada salahnya kita mengkaji fiqhu Ramadan secara lebih singkat namun menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu dari kata Ramadha yarmudu romboan, yang artinya syiddatul harri, panas yang menyengat akibat panas matahari, terutama syiddatul harri minal hajar, batu ketika tersengat oleh panas matahari maka akan menimbulkan suasana panas yang luar biasa. Itu pengertian secara bahasa dari kata Ramadan. Sebagian ahli bahasa memberikan artikulasi atau lebih memperluas makna itu. Ar-ramdha ay bimakna at-tahriq. Ramdha itu membakar, sehingga Ramadan itu adalah proses pembakaran. Para ahli bahasa juga menjelaskan kenapa kemudian suasana waktu itu disebut Ramadan. Orang-orang Arab zaman-zaman dahulu kalau menamai sesuatu yang monumental itu biasanya terkait dengan musim atau peristiwa atau nama besar. Contoh, ketika menyebut tahun gajah disebut Amul Fil, tahun gajah, karena ada peristiwa pasukan gajah yang ingin menyerang kepada Ka'bah tapi gagal. Maka tahun itu disebut tahun gajah. Demikian juga ketika menyebut Ramadan, waktu itu musim Ramadan ini pasti bertepatan dengan musim panas. Nah, kalau diartikulasikan dengan Ramadan, kenapa kemudian disebut bulan Ramadan? Karena bulan yang puncak kepanasnya. Sedangkan saum dari kata-kata soma yasumu sauman, yang artinya menahan, baik itu menahan makan maupun menahan bicara, bahkan menahan untuk tidak menggauli istri. Misalnya ketika Sayyidatuna Maryam falan ukallimal yauma insiya, asumu saum, dia bertahan untuk tidak bicara. Puasa tidak bicara. Puasa untuk menghindar dari menggauli istri.
Termasuk puasa meninggalkan makan, minum, dan seterusnya. Jadi ketika dimaknai Shaumu Ramadan, puasa Ramadan, artinya menahan segala bentuk makanan, minuman, maupun selera kita dalam konteks kehidupan, sehingga secara fisik akan menimbulkan panasnya suasana yang ada di dalam perut karena terjadi proses pembakaran, dengan harapan maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kepada derajat takwa. Sehingga 183 surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa mencapai derajat takwa, ayyaman ma'dudat, tidak sepanjang tahun tapi hanya hitungan hari tertentu. Dengan demikian kita paham makna secara bahasa ini sudah menggambarkan misi daripada Ramadan. Apa misi Ramadan? Menahan. Termasuk dalam konteks ini adalah menahan semua indera kita, menahan selera kita, selera kita yang lebih cenderung kepada aspek hawa nafsu, aspek selera untuk menguasai, aspek selera untuk menindas, aspek selera untuk mengambil, aspek selera untuk terus bertambah tanpa henti. Ini harus kemudian dikendalikan. Termasuk selera makan, selera minum, maka ini harus terjadi. Meskipun anomali. Kenapa anomali Bapak Ibu sekalian? Kalau kita perhatikan lonjakan orang belanja logistik, belanja makan minum, itu justru terjadi melonjak ketika apa? Puasa. Padahal kita diperintah menahan. Ini luar biasa. Inilah yang kemudian menjadi upaya koreksi kita, upaya kita memperbaiki agar setiap saat, setiap tahun puasa itu makin kesana, makin berkualitas. Nah, kenapa kemudian ada panas di dalam perut? Kalau perut itu panas karena sakit hausnya. Orang bisa menahan lapar berhari-hari. Bahkan dalam salah satu riset, seseorang itu tidak kemasukan makanan bisa bertahan hidup 40 hari. Tetapi untuk tidak bertahan minum, ini tidak lebih dari 3 sampai 7 hari. Jadi seseorang ketika tidak bisa minum, tidak mendapatkan asupan air, maka itu akan mati secara pelan-pelan. Riset dibuktikan obat-obat tikus. Kenapa obat-obat tikus itu ada yang menjamin tikus akan mati kering? Itu teknologinya adalah bahwa di dalam obat itu ada kandungan zat yang menyerap seluruh air yang ada di dalam tubuhnya, sehingga akhirnya dia mati kering, tidak bisa hidup kembali. Sebagaimana dengan manusia. Nah, panasnya tubuh kita karena asupan air yang berkurang ini menimbulkan adanya satu sisi kita itu kemudian bisa mengendalikan diri. Makanya orang-orang yang masih muda dan dia belum sempat untuk menikah, tetapi syahwatnya begitu besar, maka alaikum bisyam fa innahu lahu wijah, karena puasa itu akan menjadi perisai. Ini pengertian puasa secara bahasa. Sedangkan secara syar'i puasa itu adalah menahan atau tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari fajar shodiq sampai maghrib. Diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Poin kedua adalah yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan, apa yang harus kita kerjakan? Kita semua tahu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Misalnya di dalam satu hadis yang sahih,
yang disahihkan oleh Imam Albani di dalam Sahihul Jami', atakum syahrun azimun mubarak, atau atakum syahrun Ramadan mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, yang sangat mulia. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan harinya untuk kalian berpuasa. Futihat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nas, abwabun nar, dan semua pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatus syayatin wa tughallu maradatus syayatin, dalam berita yang lain. Dan setan-setan yang nakal itu juga dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu kemudian man harrama khairaha faqad hurrim, barang siapa yang tidak memanfaatkan ini untuk musim ibadah, barang siapa yang menahan diri untuk tidak beribadah banyak-banyak di bulan Ramadan, maka hakikatnya itulah orang yang cilaka, orang yang tertahan dari rahmat Allah, orang yang kebelangsat dalam hidupnya. Jadi catat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, man harrama khairaha faqad hurrim. Orang yang kebelangsat hidupnya itu bukan yang tidak punya makan, tetapi orang yang tidak bisa memanfaatkan suasana Ramadan untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Karena Ramadan merupakan istiad atau merupakan panennya daripada ibadah. Kalau bulan Sya'ban itu menanam, Rajab itu menanam kebaikan, Sya'ban memupuk kebaikan, sedangkan Ramadan itu memanen kebaikan. Jadi Ramadan bukan memanen, artinya tidak perlu kita beribadah, cukup puasa lalu tidur. Tidak ada satu hadis yang paling dhaif sekalipun mengatakan bahwa orang yang tidur di dalam bulan suci Ramadan disebut ibadah. Tidak ada. Karena justru di dalam Ramadan itu saat kita terengginas. Apa dikata Rasulullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwaduhu fi Ramadan qina yalqahu Jibril. Dalam hadis yang dikatakan, wa kana karrihil mursalah, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kedermawanannya sangat lebih nampak dan kelihatan berlebih ketika beliau bertemu dengan Jibril. Dan Rasulullah kebaikannya saat ketemu Jibril itu lebih gesit ketimbang angin yang menghembus. Apa arti angin menghembus? Itu adalah angin yang tidak punya henti. Tetapi Rasulullah dalam melakukan kebaikan lebih gesit ketimbang angin yang berhembus. Apa yang kita bayangkan saudara sekalian? Yang kita bayangkan memang bulan suci Ramadan itu adalah dari waktu, dari detik ke detik itu harus dimanfaatkan kebaikan-kebaikan. Nah, disinilah menjadi sangat penting. Apa kebaikan-kebaikan yang sangat puncak di dalam Ramadan? Yang pertama, kebaikan yang pertama adalah puasa. Jelas bahwa puasa itu tidak bisa kita tinggalkan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi ada satu hadis yang lemah yang diriwayatkan Imam Salman Al-Farisi dan sebagian penggalanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walaupun hadis ini lemah, saya jelaskan, ini hadisnya dhaif, tetapi sering dijadikan sebagai dalil para muballigh. Jadi awwaluhu rahmatun, puasa itu awwaluhu rahmat. Ini dari hadis yang panjang, hadis tentang masalah tarhib Ramadan. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya dipenuhi dengan rahmat Allah, pertengahannya dipenuhi dengan ampunan Allah, dan akhirnya juga kemudian diberikan kebebasan dari neraka. Salah satu sebab dhaifnya adalah teks bahasanya yang tidak sempurna. Kenapa? Karena rahmat Allah itu tidak dibatasi di awal Ramadan, tetapi rahmat Allah itu sejak awal sampai akhir Ramadan ditebar, dibikin murah, diobral sama kita.
Nah, tinggal persoalannya kita mau ambil diskon besar-besaran dari Allah. Ini ada mega diskon, atau kemudian kita biarkan. Diskon Allah di Ramadan luar biasa. Sedikit amal pahalanya banyak. Jadi kalau di hari-hari biasa, kullu amali ibni Adam lahu, setiap anak Adam itu dia bertanggung jawab, dia memiliki amalnya. Dan setiap amal yudha'u asyra mudha'afan ila sab'umiyati dhi'fin. Dan setiap amal itu dilipatkan Allah 10 sampai 700. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah milikku dan aku yang akan berhak membalasnya. Bapak Ibu, apa cara Allah membalas puasa? Di dalam satu hadis yang kemudian hadis itu sahih. Hadis itu diriwayatkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dikatakan di sana, "Idza jaa yaumul qiyamati", kalau datang hari kiamat, yuhasibullahu 'abdahu. Allah akan menghisab seluruh hambanya. Wa yu'adda 'alaihi minal mawalimi min sairi a'malihi. Lalu Allah tunaikan kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya. Hatta lam yabqa illa as-saumah. Jadi mengembalikan kezaliman itu kadang-kadang atau seringkali kita dalam hidup ini masih punya tanggungan atas orang lain. Ya. Kadang-kadang tanggungan lupa membayar utang. Biasanya kalau orang yang hutang itu gampang lupa. Kadang-kadang kita melakukan kezaliman, mengambil hak saudara kita. Kadang-kadang saking cintanya kita kepada tanah, batasan tanah, kita geser-geser dikit ke teman kita. Kadang-kadang karena kita di posisi jabatan di satu lembaga pemerintah atau apa, kita mengambil hak-hak rakyat. Kadang-kadang kita melakukan menggosipi saudara kita. Kadang-kadang menfitnah saudara kita. Ini semuanya kezaliman ketika belum selesai di dunia, maka itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah nanti. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggal dunia sebaiknya sebelum diberangkatkan menuju kubur itu dipamitkan. Salah satu pamitan yang sangat penting selain dimintakan maaf kepada halayak, maka juga dimintakan halal atas kezaliman-kezaliman, dan jika itu berupa utang piutang, mesti harus ada yang men-take over dari keluarganya. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seluruh madzalim-madzalim ini. Sampai akhirnya ada orang tertentu seluruh amal baiknya habis. Tinggal satu amal puasa, masih pula banyak kezalimannya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Fayatahammalullahu azza wa jalla ma baqiya min amalihi minal mawalim. Sehingga Allah menanggung sisa kezaliman-kezaliman itu. Ini hanya karena dia punya banyak puasanya. Fayudkhiluhu bis-saumi al-jannata. Sehingga dia pun dimasukkan Allah ke dalam surga bersama dengan puasanya. Ya Allah, ini salah satu keutamaan puasa Bapak Ibu sekalian. Makanya man shoma ramadan imanan wa ihtisaban. Yang penting puasanya. Jadi salah satu bentuk Allah membalas itu puasa miliknya adalah Allah menanggung kekurangan amal yang dipakai membayarnya. Karena dia masih punya puasa, maka Allah kemudian tanggung keburukannya itu, tanggung dosanya itu, dan tetap memasukkan hambanya ke dalam surga karena dia punya puasa. Hal lain yang menarik di dalam hadis yang sahih
bahwa puasa dan Quran itu akan mensyafaati ahlinya. Nanti di hari kiamat puasa akan meminta kepada ya Allah, innahu da'at ta'am fin nahari. Ya Allah, sesungguhnya dia telah meninggalkan makanan, minuman di siang harinya. Karena itu fasyafi'ni ya Allah, maka syafaati kami ya Allah. Lalu akhirnya kemudian Allah kabulkan permintaan si puasa itu. Ibu bapak jangan bayangkan, nanti di hari kiamat puasa itu bisa bicara. Sebagaimana Quran juga bisa bicara. Quran bicara yang sama. Ya Allah, waktu di dunia dia telah menahan tidak tidur, semata-mata ingin membacaku ya Allah. Karena itu syafaati kami ya Allah di hari ini. Lalu Allah mensyafaati Quran. Sehingga Quran sama puasa ini pasang badan di depan Allah membela kita. Oleh karena itu 184 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran ini di bulan Ramadan. Saking agungnya Quran, sebagian mufassir, kenapa ada malam disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu menghargai turunnya Al-Quran. Sisi mana yang membuat Quran begitu sangat mulia sampai bisa menimbulkan Lailatul Qadar? Karena hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Karena Quran menjadi petunjuk manusia dan menjelaskan seluruh aspek-aspek yang bisa membuat manusia mendapat hidayah. Jadi yang paling penting di dalam bulan puasa menjaga puasa. Yang kedua adalah menjaga sholatul tarawih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Khamsah, yaitu Ashabul Qudus Sunan 4 dan kemudian 1 diantaranya yang lain, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan Tirmidzi. Apa hadis itu dikatakan? Innallaha faradha siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu. Allah yang mewajibkan untuk puasa Ramadan, tapi aku Rasulullah yang mentradisikan qiyam Ramadannya, yang mentradisikan salat tarawihnya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Hadis rawahu Nasa'i wa Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan menjaga qiyam Ramadannya, maka akan gugur dosa-dosanya sampai seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Jadi sholat tarawih ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tarawih itu namanya dari kata-kata roha yaruhu rohatan, yang artinya rehat. Tarawaha ya tarawahu tarawuhan, artinya bertahap dan rehat. Jadi sholat tarawih itu layaknya memang nggak boleh ngebut-ngebut, tetapi layaknya adalah semakin nyaman kita bersama Allah. Sehingga Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarahkan tentang hadis tarawih, itu sampai mengatakan, dulu di zaman Nabi sholat malamnya itu cuma 11 rakaat. Tetapi berkembang berikutnya, bagaimana kita melihat sholatnya Nabi? 1 rakaat saja beliau 3,5 juz. Jadi mulai alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama yang kedua, juz kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Terus lagi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini 3,5 juz. Ini masih 1 rakaat, Mbak. Jadi bapak-bapak batal kembali ke kamar mandi, mandi dulu, nyari masih sama Rasulullah. 11 rakaat. Karena itu meskipun 11 rakaat, pernah suatu hari Nabi witirnya cuma sekali apa? Li'annahu qaruba minas subhi. Mendekati subuh. Berarti Nabi bangun 1:30 sholat sampai kemudian jam 3:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3 jam, Pak. Kira-kira kuat Pak kita 3 jam? Ya jangankan 3 jam, Pak ya. Kita sudah ambil pilihan yang paling sederhana, yang paling hemat. Kan seringkali kita sholatnya sholat hemat, Pak. Paket hemat ya, pahit. Nah kalau di Masjid As-Salam hemat sekali. Sudah 11 rakaat, 4 bat lagi ini. Karena 4 bat Nabi pernah melaksanakan sholat malam 4. Meskipun beliau mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat aja kadang-kadang lupa, apalagi 4. Potensi lupanya tinggi. Nah, udah 4 rakaat, lalu kemudian 3 rakaat, ini paket super hemat. Sudah super hemat saja, bacaannya panjang dikit, makmum apa? Ngeluh. Ini wajar. Kenapa? Karena kebaikan. Semua kebaikan itu tidak membuat orang bertahan lama, Pak. Dimanapun. Sejak zaman Nabi sampai kiamat nanti. Illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang memang tertentu. Nah, wa khairul umuri apa? Ausatuha. Sebaik-baiknya yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi kalau qiyam Ramadan boleh. Apa komentar Ibnu Hajar? Jadi persoalan sholat tarawih itu bukan persoalan berapa jumlah rakaat. Dikatakan dikutip oleh beliau, di Madinah ini pernah dilaksanakan sholat tarawih 29 rakaat. Di zaman Imam Malik pernah 39 rakaat. Setelahnya pernah 59 rakaat. Kenapa? Bedanya kok panjang-panjang? Karena ketika semakin banyak rakaat, bacaan agak pendek. Orang belakangan semakin pendek, ya sudah. Yang penting apa? Bagaimana mendominasi malam itu didominasi dengan ibadah. Itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, ketika kita tidak paham, maka seringkali kepala kita ini diikat. Mesti jumlah rakaat itu tidak ada kaitannya dengan bid'ah dan tidak bid'ah. Tapi jumlah rakaat ini adalah kaitannya dengan kemampuan kita. Bagaimana kenyamanan kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dikatakan? Salatul mi'rajul mu'min salatuhu. Jadi mi'raj seorang mukmin itu ketika salat. Ketika kita salat itu mi'raj. Apa mi'raj? Artinya naik bertemu Allah. Jadi salat itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Makanya kemudian dikatakan man qama ramadhana. Barang siapa yang mendirikan salat malam di Ramadan. Apakah bentuknya tarawih, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi dengan hajat, ditambah lagi yang laitir, macam-macam. Yang penting sholat. Maka apa? Imanan wahtisaban semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain bahwa ada puasa, ada qiyam Ramadan, maka yang sangat menonjol di dalam Ramadan qiraatul Quran. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dikatakan hadis sahih, kana ajwadun nas wa kana ajwadu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Nabi itu Bapak Ibu sekalian masih ngaji sama Jibril. Jadi bacaan yang kita baca, dibaca imam kita, ustadz kita sampai hari ini itu adalah bacaan yang dulu pernah dibaca Nabi atas ajaran Jibril. Itu hebatnya Quran. Sehingga untuk memasukkan Quran, untuk menyelewengkan Quran susah setengah mati, nggak mungkin, mustahil. Bukan susah, mustahil dan tidak mungkin. Selain ada jaminan secara normatif dari Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaga, itu jaminan normatif. Tapi jaminan prakteknya Allah ciptakan banyak hufat.
Allah jadikan Quran ini ada ilmu tajwid yang khusus untuk menjaga bacaan. Bacaan pendek panjang saja akan bisa berubah. Nah, pernah satu hari Bapak Ibu sekalian ada imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki. Karena taunya cuma bacaan pendek. Padahal walaupun sama-sama qiraat Asim ada dua riwayat. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibaca pula Maliki Yaumiddin. Maksud saya hanya baca panjang pendek saja orang bisa terganggu. Itu saking Quran dijaga luar biasa. Apalagi ketika bacaannya berantakan, pasti orang nggak nyaman. Kalau ada imam misalnya bacaannya berantakan, pasti makmumnya pada lari. Kenapa? Nggak nyaman. Tapi ketika imam itu baca dengan baik, maka tentunya makmumnya akan nyaman. Itu apa artinya? Artinya Quran dijaga Allah secara praktek. Belum lagi yang hafal. Hafal Quran sungsang mulai dari belakang sampai kemudian ke depan. Terus ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bacaan Quran, membaca Quran, jadi poinnya adalah Quran. Ramadan itu yuk kita waktu untuk memperbanyak membaca Quran. Yuk Ramadan kita jadikan sebagai awal kita belajar Quran. Yang ketiga, tidak ada cerita kita terlambat belajar Quran. Meskipun sudah usia lanjut, justru itu adalah awal kita memperbaiki. Niat belajar baca Quran yang baik. Jika usia kita sudah senior, niatkan sampai meninggal dunia supaya menjadi amal andalan di depan Allah. Jadi ketika kita sedang belajar Quran, walaupun tidak begitu bagus, lama. Gimana orang 70-50 tahun kita baca Quran nggak pernah benar, tiba-tiba belajar pasti pelekak-peleku. Tapi nggak apa-apa. Rasulullah menjamin, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'da fihi wa huwa 'alaihi syaqq falahu ajran." Orang yang baca Quran masih terbata-bata, terus belajar. Jaminannya terbata-bata ini gaji Allah kalau kita belajar. Tapi kalau kita tidak punya guru, kalau kita tidak belajar sendiri, lalu kemudian salah-salah terus sampai mati, itu persoalan lain. Karena itu salah-salah baca ini akan dijamin ketika kita mau belajar untuk memperbaiki. Disitulah ketika kita meninggal dunia masih ada amalan. Disebut Allah, oh Masya Allah, dia sedang rajin-rajinnya belajar Quran, meninggal dunia. Itu amal andalan. Jadi Quran Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini momentum untuk memperbanyak, momentum untuk memperbaiki, dan momentum untuk memulai, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Syukur-syukur sudah membaca ditambah dengan penghayatan. Luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, ad-doa. Ramadan ini merupakan musim doa. Jangan bosan, jangan jaim untuk memperbanyak doa. Termasuk doa khususnya menjelang berbuka. Doa orang yang puasa sepanjang puasa dikabul Allah, khususnya sebelum berbuka. Yang umumnya kita diganggu dengan sinetron, diganggu dengan TV, diganggu dengan menyiapkan macam-macam. Karena itu kalau menyiapkan makanan minimal 10 menit sudah stop. Disitulah kita banyak membaca doa. Misal diantaranya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Kadang-kadang tidak ada karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kadang fa'fu anna ya rahim. Ini konteksnya karena bukan konteks yang bersifat riwayat plek itu. Dalam konteks doa dibolehkan menambahkan kalimat-kalimat mulia yang tidak dalam konteks ibadah secara paket. Ibadah paket itu intinya adalah dalam sholat. Kalau sholat kita tambahkan, kita kurangkan, nggak boleh.
Tapi kalau di luar sholat, namanya di luar sholat. Jadi tidak ada kemudian larangan untuk menambahkan kalimat-kalimat memuliakan Allah SWT. Jadi itu kaitan doa. Oleh karena itu ayat Al-Baqarah membaca Quran 183, 184, 185. Begitu kemudian 185, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepada kamu anni, tentang aku Muhammad, ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku Allah Ta'ala sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, dan selalu menjawab, selalu mengkabul permintaan hamba-hambaku. Falyastajibuli, maka responlah tawaran Allah yang luar biasa itu. Falyu'minu bi, yakinlah, la'allahum yarshudun, supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, para mufassir menjelaskan ayat doa ini tengah-tengah, ya. Ayat ini ada di tengah-tengah membahas tentang Ramadan. Karena setelah itu ada ayat berikutnya, ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Masih tentang berkait dengan Ramadan. Masih terkait dengan fikir Ramadan. Tapi di tengah-tengah ada itu menunjukkan bahwa keutamaan berdoa di dalam Ramadan. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang di mana berdoa di dalam Ramadan itu dikabul Allah. Tidak kemudian ditolak sama sekali. Tidak ada doa yang ditolak. Ini pentingnya doa. Yang berikutnya adalah al-judu wal karam, menambah kita untuk semakin dermawan. Jadi Ramadan ini memang musimnya sedekah. Selain zakat. Kalau zakat itu rutin, tapi sedekah ini pengeluaran harta di luar daripada kebiasaan. Jangan sampai masjid kita ini kekurangan untuk kas selama setahun yang akan datang. Ini saatnya untuk kemudian kita bersedekah. Karena al-jud, karena kesedekahan-sedekahan kita yang kemudian kita lakukan ini adalah merupakan sedekah yang sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang berikutnya selain sedekah dan jud adalah mulazamatul masjid. Bedakan antara mulazamatul masjid dengan i'tikaful masjid. Kata Imam Ibnu Rajab bahwa mulazamatul masjid itu adalah sering datang ke masjid. Sering datang ke masjid bukan untuk numpang ke WC-nya ya Bapak Ibu sekalian. Sering datang ke masjid itu adalah sekurang-kurangnya untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Syukur-syukur lebih dari itu. Ya kan ada kerjaan Pak, yaitu dia. Karena itu kalau biasanya orang di kantor ketika sholat duhur seling di mana-mana, upayakan sholat duhur ada di masjid kantor. Ini mulazamatul masjid, kata beliau dikatakan, wa inna ma kana mulazamatul masjidi mukaffirud dzunub, bahwa memperbanyak kita melangkah ke masjid itu menggugurkan dosa. Kenapa? Li'anna fihi mujahadatun nafsi, karena itu merupakan bentuk mujahadah, bentuk kita mengeluarkan effort, pengorbanan supaya kita dengan Allah. Orang di masjid itu nyaman Pak. Kadang-kadang kita di rumah sholat itu kurang begitu mesra, tapi begitu ke masjid lebih mesra. Karena itu kenapa sholat tarawih yang kemudian ada masjid yang sholatnya lebih mesra, lebih baik kita ke masjid. Walaupun boleh-boleh saja, sah-sah saja kita sholat dulu. Bahkan kemudian ketika di dalam sholat secara umum wanita itu sholatnya di rumah, untuk kemudian sholat tarawih itu boleh ke masjid. Kenapa? Karena faedahnya lebih besar. Mendapat sholat bersama dengan imam, lalu kemudian ketemu dengan bersilaturahim dan seterusnya. Meskipun kemudian sah-sah saja kita melaksanakan sholat di rumah. Rasulullah sholat di masjidnya ketika qiyam Ramadan cuma 3 hari atau 3 malam. Sisanya beliau ada di rumah. Kenapa?
Karena kemampuan Nabi untuk sholat di rumah jauh lebih top. Kalau kemudian apa yang dilaksanakan Nabi oleh di masjid, ya sahabat bisa terkapar juga, sama saja, mereka manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid. Contoh kalau mazhab Syafi'i, ketika Bapak Ibu datang ke masjid, maka niat i'tikaf, dan sekarang diam di masjid bersama ngaji, hukumnya i'tikaf. Berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Ahmad bin Hanbal. I'tikaf itu minimal sehari semalam. Kalau cuma masuk masjid keluar masjid itu namanya mulazamatul masjid, bukan i'tikaf. Tetapi terlepas dari perbedaan mulazamah atau masuk masjid, ya bahwa kita kemudian semakin memperbanyak ke masjid itu semakin baik dan semakin bagus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup di dalam kajian kita pada pagi hari ini, yang biasanya saya menyampaikan sirah nabawiyah, ini sekaligus prakteknya Nabi. Saya ingin menyisipkan beberapa hadis-hadis terkait dengan amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Kalau tadi terkait dengan amalan rahmat Allah dan ampunan Allah, sekarang ini terkait dengan yang bisa membebaskan kita dari neraka. Pertama, hadis tentang al-ikhlas fil amal. Ikhlas dan amal itu adalah bisa menjauhkan dari neraka. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah yabtagi biha wajhullahi illa harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah semata karena Allah Ta'ala, maka dia akan dijauhkan dari neraka. Hadis yang kedua, al-muhafadzatu ala salatil fajri wal asri lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menjaga salat subuh dan juga salat maghrib qabla tulu'i syamsi subuh wa qabla ghurubiha, berarti salat asar maksud saya, maghrib, subuh dan asar, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, yang ketiga adalah man aghbarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kakinya dipakai melangkah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka. Yang keempat, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, baik itu di waktu sore maupun pagi, maka kana kaman a'taqa raqabatin min waladi Ismail, maka sepertinya dia telah membebaskan 10 dari keturunan Bani Ismail. Dan yang terakhir dikatakan man dzabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Hadis sahih fi al-Jami' as-Sahih. Barang siapa yang mengesampingkan untuk ghibah atas keburukan saudaranya, maksudnya kalau kita melihat orang yang sedang kerumunan ghibah, maka dia harus menyingkir, maka Allah akan singkirkan dia dari api neraka. Dan masih banyak sekali di dalam bulan suci Ramadan ini upaya untuk bisa mengantarkan ke dalam surga Allah. Jadi ittaqin nara walau bisyikki tamrin. Jagalah dirimu untuk tidak bisa masuk neraka dengan cara kita bersedekah meskipun 1 butir kurma. Nah, kalau 1 butir kurma saja bisa menjaga neraka, berarti kalau berkintal-kintal kurma, insya Allah semakin bisa terjaga dari neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama mohon maaf agak panjang karena ini tradisi pengajian kita subuh pagi, tidak sekedar kuliah 7 menit, tetapi kultum, kuliah terserah antum. Jadi kuliah tapi diserahkan kepada saya berapa jamnya, maka mohon maaf kalau agak sedikit menghambat waktu Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya ingatkan, jadi man shalla as-subha jama'atan summa jalasa yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu'a asyam summa shalla raka'atain, ya falahu ajru hajatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu setelah itu dia duduk di masjid berzikir atau belajar, lalu kemudian sampai matahari terbit, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat,
baginya pahala haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Insya Allah apa yang kami kaji pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Dan kurang lebih mohon maaf sekali lagi, menjelang buka puasa, menjelang kita memasuki bulan Ramadan ini, mumpung hari yang masih sangat awal, hari yang kedua, secara pribadi mohon dimaafkan lahir batin, agar kita diberikan kekuatan Allah, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menjalankannya secara maksimal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.